Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita baru membuat sebuah kelas database untuk retrieve data, yaitu kita sudah selesai untuk melakukan ngambil data dari database ya, menggunakan membuat sebuah fungsi table, select, where, dan get, dan first. Artinya nanti kita dapat menampilkan data secara keseluruhan ataupun hanya single data saja ya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita akan membuat fungsi CRUD-nya sendiri ya, dari untuk insert data, update data, sama delete data ya. Fungsinya hampir sama seperti ini ya. Jadi kita akan buat di sini 3 bagian. Public function untuk yang insert, lalu kita akan buat di sini untuk yang public function update, lalu terakhir kita akan buat untuk yang delete ya. Nah, kita akan mulai dari yang insert. Bagian yang ini saya akan coba kasih komentar. Oke, kita akan mulai dari sini ya. Nah, kita tetap untuk yang ini saat ini nanti kita akan buatnya seperti ini ya. DB tetap kita gunakan table ya, karena kita pemanggilannya tetap menggunakan table. Hanya saja untuk yang insert, karena datanya banyak, nanti kita akan gunakan fungsi array untuk menampung datanya ya. Jadi untuk fungsi insert ini berarti nanti parameternya harus dalam bentuk array seperti ini ya. Nah, nanti kita akan coba insert. Misalkan tadi npm, kita lihat dulu datanya di sini ya. Ada npm nama, kelas, sama prodi. npm nama, kelas, dan prodi ya. Nanti kita akan coba buat npm-nya misalkan itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Namanya misalkan di sini mahasiswa keempat misalkan, lalu kelasnya B, prodinya misalkan 26201 seperti ini ya. Oke. Nah, karena tadi kita tetap menggunakan yang fungsi tabel ini, ya, fungsi tabel. Nah, tabel ini sebenarnya dia akan langsung menjalankan secara otomatis array select all from-nya ini ya. Makanya nanti kita harus ganti, karena untuk statement untuk yang insertnya sendiri, query insert, itu kan kita mulai dengan insert into ya, insert into, lalu nanti di dalamnya ada kolom yang akan kita isi, lalu ada value-nya apa yang akan kita isi juga ya. Nah, untuk yang kolom ini sebenarnya optional, hanya saja saat kita akan menginputkan di dalam value ini, urutannya, ordernya harus sesuai dengan ada yang di dalam database. Nah, ini jadi kesulitan kalau misalkan kita menginputkannya datanya acak-acakan. Nah, itu pasti bakal error ya. Nah, jadi kita tetap akan menggunakan kolom sebagai ya, agar kita bisa menginputkan data tidak dengan order yang sesuai, tapi kita tetap memiliki kolom sebagai acuannya ya. Jadi kita akan gunakan kolom seperti ini. Nah, karena kita menggunakan tabel tadi ya, jadi select all from, jadi kita harus mulai dengan insert into. Artinya, dan di sini pun sudah menggunakan tabel student ya, menggunakan start, artinya tadi sudah select all from. Jadi kita harus ganti. Untuk yang select all from tadi, kita akan ganti str replace, yang awalnya kita akan cari select all from, kita akan ganti dengan insert into seperti ini. Ininya adalah this query. Oke ya. Kalau misalnya kita lihat, kita jalankan aja dulu di sini ya. Yang ini
kita akan cek aja dulu, kita refresh. Nah ini insert into student ya, jadi bukan select all from lagi. Oke. Nah selanjutnya, karena tadi di sini akan ada dua bagian ya, dua part, yaitu untuk kolom sama untuk yang value-nya ya. Nah sebelum dapat menjalankan eksekusinya tadi, saya akan coba membuat sebuah variabel untuk menampung sementara kolom beserta dengan value-nya tadi ya. Jadi value-nya ini kan berdasarkan dari array ya. Jadi bagian ini adalah yang key, ini adalah yang value-nya. Untuk yang key ini kita akan tampung simpan di dalam menjadi kolom, value ini akan simpan di dalam sebuah value-nya ya. Jadi kita akan tampung di sini. Lalu kita lakukan for each untuk array-nya tadi. S key dan value. Oke. Nah, kita akan simpan untuk yang call. Untuk yang call itu, oh ya, ini titik sama dengan tadi kita gunakan key ya. Key, jangan lupa gunakan koma untuk pemisahnya. Lalu untuk yang file sama dengan ini pun karena dia harus berbentuk sebuah value, jadi kita gunakan tanda petik seperti ini, value titik tanda petik ada koma spasi. Nah seperti ini ya. Kalau misalnya kita cek, kita coba masukkan dulu ya ke dalam query-nya, query titik sama dengan, nanti kita akan coba masukkan ini harus ada dalam kurungnya ya, call titik seperti ini. Lalu kita di sini tambahkan values titik file. Oke, kita spasi. Nah ini sudah ya, insert into student ini harus ada spasi ya, berarti di sini kita tambahkan spasi, kita refresh, ini sudah ada spasi, value oke. Nah tapi untuk yang kolom sama value ini ada kelebihan karakter ya, di sini ada kelebihan spasi sama tanda koma di akhir ya, berarti kita harus tambahkan, kita harus menjalankan fungsi substr saja, dimulai dari 0 dan diakhiri dengan -2 karena tadi kita menghilangkan spasi sama koma ya. Yang file pun sama di sini, substr 0, -2. Coba kita refresh. Oke, ini sudah benar. Insert into student, npm nama kelas prodi, value 4, untuk npm mahasiswa nama kelas B prodi 26201. Oke, ini query-nya sudah tersusun dengan rapi ya. Jadi kalau misalnya kita mau nambah lagi pun di sini, ini nggak jadi masalah ya. Jadi berapapun ini tetap bisa ke handle jumlahnya. Nah ini tetap sama ya, jadi nggak akan jadi masalah. Oke. Setelah ini kita akan coba jalankan query-nya sudah jalan, artinya kita akan mencoba merunning query tersebut ya. Untuk menjalankan query-nya saya akan coba gunakan this mysql prepare dulu ya, this query or die this mysql error seperti ini. Nah fungsi prepare ini dia akan melakukan pengecekan ulang, walaupun tadi sebenarnya sudah betul ya query-nya, hanya saja dia harus dilakukan pengecekan ulang lagi dari mysql prepare agar tidak ada kesalahan. Nah setelah, kalau misalkan dia prepare sudah tidak ada sudah tidak ada kesalahan, maka dia akan mengembalikan nilai true. Kalau misalkan ada kesalahan, dia akan menempelkan pesan error. Nah setelah dijalankan, setelah ternyata prepare-nya sudah selesai dan dia bernilai true, maka kita lakukan execute.
untuk menjalankan perintahnya. Oke, kita coba refresh. Kalau misalkan halaman ini tidak menampilkan batasan error, berarti dia berhasil. Oke, tidak ada apa-apa. Kita refresh, datanya sudah ke input. Oke, nah fungsi insert ini sudah berhasil dibuat. Oke. Nah selanjutnya kita akan membuat yang update. Untuk fungsi update ini agak berbeda, agak sedikit ribet sebetulnya ya, karena secara statement ini panjang. Jadi statementnya sendiri update update students set misalkan, and saya buat key sama dengan value ya, seperti ini ya. Lalu nanti kondisi di belakangnya ada where id sama dengan value x seperti ini ya. Jadi ada beberapa tahapan di sini. Update student, ada setnya beserta dengan where. Jadinya untuk in update kita membutuhkan fungsi where ya, jadi akan lebih mudah. Hanya saja fungsi where tidak bisa ditempatkan terakhir, harus dijalankan sebelum kita memanggil fungsi update. Kenapa? Karena fungsi update ini tidak dilakukan chaining, tapi chainingnya itu tetap ada di fungsi where di sini ya, ada di return this. Jadinya kondisinya itu where harus berada di awal. Nah, jadinya nanti seperti ini. DB table student. Nah, ini bukan update, tapi kita buat dulu di sini adalah where-nya sendiri. Misalkan npm lalu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu kita buatkan update-nya. Update biar bisa handle lebih dari satu, kita buatkan value-nya itu adalah sebuah array ya. Nanti akan kita ubah, misalkan namanya menjadi mahasiswa 4 misalkan, seperti ini aja dulu ya. Atau kita tambah 2 lagi deh, kelas menjadi kelas C seperti ini ya. Oke, ini akan kita jadi nanti fungsinya seperti ini yang harus dijalankan ya, karena fungsi where ini dia chainingnya jadi tidak bisa disempatkan di akhir. Nah, kita buat di sini untuk awalan kita hampir sama seperti yang insert, karena tadi kan insert kita mulai dari select all ya, select all from, maka di sini pun kita harus harus ganti menjadi update saja di sininya, update ya. Jadi tidak usah digunakan. Misalkan saya coba di sini echo disk query-nya ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini update student where npm bla 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 sekian. Oke. Nah, lalu tadi kita value-nya tetap kita harus menggunakan array ya. Saya lupa. Array seperti ini. Lalu kita akan coba bongkar array-nya. Nanti karena key-nya kayak sepertinya tidak akan menjadi masalah, jadi kita akan menampung filenya for each key value. Nah, kita akan coba bongkar array-nya ya. Kita masukkan ke sini. Saya akan coba masukkan array filenya saja. Oh ya, karena filenya kan ada di sini ya, file sama key-nya ya, yang ini. Nanti kita kan filenya itu ada simpan di sini ya, key sama value untuk bagian yang setnya. Oke, berarti di sini key kita gunakan sama dengan tanda petik dot value, kita gunakan tanda petik spasi dan oke. Kita akan coba seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu ya, kalau misalnya kita gabungkan this query this query, nanti kita akan gunakan variable set dot file ya,
dot file seperti ini aja dulu ya, kita lihat dulu ya hasil. Nah, set nama bla 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 ini sudah sesuai. Nah, lalu menjadi kendala karena tadi yang where ini berada di depan, kita panggil duluan dibandingkan dengan yang update, fungsi update, maka where ini dia menjadi berada di depan ya. Nah, ini kita harus pisahkan. Kita akan coba split ya. Jadi where ini sebagai posisi tengahnya, kita akan bagi dua antara update student ini dengan yang npm yang sebelah sini ya. Nanti kita akan coba ubah. Makanya di sini saya akan coba buat variable fish yang akan menyimpan hasil dari fungsi explode dari yang query sudah terbentuk tadi ya. Oke. Nah, hasil dari fungsi explode ini biar kelihatan nanti seperti apa. Print r lalu apa nih, bis ya. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini hasilnya. Array index 0 yaitu adalah update student, npm sama ini adalah menjadi index 4 ya. Jadi kita akan ya, ini bukan menjadi, kita tidak akan menambahkan, tapi di sini bukan menambahkan jadinya ya. Jadi kita replace, jadi tidak menggunakan titik, hanya saja query di sini diawali harus dengan base index 0 ya. Base index 0 kan update student. Set filenya apa? Nah, kita coba spasi. Nah, ini update student set nama bla bla bla. Nah, where-nya belum ada ya. Nah, untuk yang set nama pun ini masih ada error di sini ya. Nah, ini spasinya masih nongol di sini ya. Maka untuk yang file ini kita harus gunakan substr 0, -2. Kita lihat, oke, spasinya sudah hilang. Nah, kita tambahkan di sini untuk yang where-nya. Where. Nah, ini kita gunakan piece index 1 seperti ini. Kita refresh ya, pakai ini sudah benar. Update student set nama mahasiswa 4 kelas C where npm sama dengan sekian. Oke, saya rasa ini query-nya sudah benar. Kita akan coba jalankan saja. Fungsinya hampir sama seperti yang insert. Saya akan gunakan aja yang ini dari SQL execute ya. Execute. Kita paste. Secara ini tidak ada yang salah. Oke, ini kita update untuk yang keempat, npm 44 sekian. Yang awal yang nama mahasiswanya itu adalah mahasiswa keempat dengan string. Nah, kita ganti keempatnya menjadi 4. Sedangkan untuk kelasnya dari B menjadi kelas C ya. Kita refresh. Nah, ini tidak ada error. Kalau misalkan segini tidak ada muncul apapun, berarti dia tidak error. Kita refresh, ini sudah betul ya. Jadi ini datanya sudah berubah. Oke, untuk yang update sudah bisa dilaksanakan. Yang terakhir itu adalah fungsi delete. Untuk fungsi delete query-nya berarti delete from student. Nah, ini sudah ada, anggaplah seperti ini ya. Delete from student where id sekian ya. Jadi nanti akan kita buat, kita panggil student, nanti ada where-nya. Misalkan yang akan kita hapus itu adalah yang tadi kita buat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu fungsi delete ya. Nah, seperti ini akan kita jalankan. Oke. Kebetulan untuk statement delete ini from-nya masih ada ya. Jadi dan kita pun tidak passing parameter apapun ya, karena parameternya dipassing dengan melalui where, fungsi delete-nya tidak. Berarti untuk yang query-nya sendiri ini replace-nya
Berarti bukan select all from, tapi hanya select all, dan update-nya kita ganti menjadi delete. Harusnya kita tadi menjadi delete all ya. Just query seperti ini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini sudah benar ya, delete from student where npm bla bla bla. Nah, ini sudah hanya langsung benar secara statement query-nya. Jadi untuk yang delete ini sangat mudah. Jadi kita hanya mengganti dari select all menjadi delete saja. Ya, menjalankan fungsi MySQL-nya tetap sama. Kita gunakan dari prepare juga, langsung nanti execute. Nah, ini sudah selesai. Nah, artinya nanti kalau misalkan saya refresh, di sini datanya harusnya hilang. Untuk yang npm 44 ini ya, kita refresh, tidak ada error apapun. Kalau kita lihat refresh di basis datanya, nah ini datanya pun sudah hilang ya. Artinya kita sudah berhasil membuat fungsi untuk insert, untuk update, sama untuk delete ya. Jadi untuk fungsi CRUD kita sudah membuat ya. Jadi keseluruhan bagaimana retrieve data, bagaimana insert data, update data, sama delete data. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan coba implementasikan fungsi-fungsi yang sudah kita buat ini, library sederhana ini, di dalam cara pemanggilan datanya ke dalam interface-nya. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan pembuatan CRUD untuk PHP kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.